Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok pertama ingin membahas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup ajaran agama Islam yang terdiri dari saya sendiri, Ageng Suraca Rentias dengan MPM 215-419 dan Zekia Putri Salsabila dengan MPM 215-415. Di sini kita akan membahas tentang pengertian agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, fungsi Islam dalam kehidupan, dan ruang lingkup ajaran agama Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian agama Islam. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait dengan pergaulan manusia dengan manusia, serta lingkungannya. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat. Bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, tunduk, patuh, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan agama Islam. Macam-macam tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama, mengenal agama dan Tuhan dengan baik dan benar. Pendidikan Islam bertujuan juga untuk bisa mengenalkan Islam dengan baik dan benar. Tanpa pendidikan Islam, kita bisa salah memahami dan tersesat dari jalan yang seharusnya. Pendidikan Islam yang kental membuat seseorang lebih bisa memahami secara mendalam dan lebih memahami berbagai masalah kehidupan. 2. Menjadi fondasi atau dasar dalam kehidupan. Agama adalah dasar atau fondasi dalam kehidupan manusia. Rukun Islam dan rukun iman adalah fondasi dari pendidikan Islam dan pendidikan akhlak. Pendidikan Islam bertujuan untuk membangun, memperkukuh, dan memperkuat fondasi tersebut dalam kehidupan manusia. Pembangunan dan perawatan fondasi tidak bisa sekali saja dilakukan, namun terus berkali-kali. 3. Bisa menerapkan agama dalam kehidupan dan berbagai sektor kehidupan. Tujuan pendidikan Islam bukan sekedar untuk menambahkan ilmu semata, tetapi mengenal agama, hukum Allah di berbagai bidang, dan sunatullah kehidupan yang tidak tertulis di Al-Quran seluruhnya. 4. Pengondisian diri atas lingkungan agama. Dengan adanya pendidikan Islam, tujuan juga bisa mendapatkan pengondisian budaya dan lingkungan yang berbasis Islam. Di tengah masyarakat yang liberal dan hedonis, maka tentunya kita membutuhkan pengondisian agama untuk bisa memperkukuh keimanan dan akhlak kita. Fungsi Islam dalam kehidupan. Fungsi pendidikan agama Islam dalam kehidupan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai pembimbing dalam kehidupan. Pengendalian utama kehidupan manusia adalah kepribadian yang mencakup segala umur, pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapat sejak kecil. 2. Penolong dalam kesukaran. Orang yang beragama dan teguh imannya akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya yang akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Yang keempat, Islam mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata, hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau yang disebut dengan hablum minannas atau hubungan baik dengan manusia.
Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut, antara lain 1. Keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. 2. Peribadatan atau ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Selanjutnya yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Ruang lingkup agama Islam sendiri pada dasarnya terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya meskipun mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi dalam praktiknya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. 1. Iman artinya membenarkan dengan hati, merealisasikan atau mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahasempurnaannya, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. 2. Islam artinya taat, tunduk dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam terdiri atas syahadatain atau 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga, ihsan artinya berakhlak dan berbuat saleh sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Riwayat Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Musnad halaman 7, An Abdillah ibn al-Harith ibn Jaz'in radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Artinya, dari Abdullah bin Al-Harith bin Juzi Az-Zibidi radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang paham dalam agama, niscaya Allah akan mencukupi keinginannya dan memberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Sekian video dari kelompok kami.